Giring-giring perak. Episode 4. Nafsu birahi Lelo Cindai. Si giring-giring perak segera menyeruak belukar ke arah di mana dia tadi mendengar suara itu. Rasanya tak jauh dari air terjun. Ketika kakinya menginjak sebuah batu lajah, dia merasakan batu itu basah. Dan inderanya yang tajam segera dapat menangkap bahwa gadis itu disekap dari atas batu itu. Dan dari situ dia memandang keliling. Di sebelah kiri ada dinding batu setinggi puluhan meter dari mana air terjun itu berasal. Di sebelah belakangnya adalah rombongan itu bermalam. Dia memandang ke depan. 8 depa di depannya, setelah air terjun itu melintasi sebuah sungai kecil ada belukar. Di belukar itu ada pohon besar dan rimbun, dia melompat. Dalam sekali lompatan yang ringan dia berada di salah satu cabang pohon tersebut. Ada ranting kecil yang patah. Dan dia segera tahu, dari pohon inilah penyamun-penyamun itu mengintai. Dari tempat ini amat jelas melihat ke arah api unggun. Dan amat mudah untuk mencapai setiap orang yang datang ke air terjun. Ada 4 atau 3 orang yang mengintai dari pohon ini. Bisiknya setelah memperhatikan dahan besar di kayu itu. Dengan memperhitungkan situasi tempat itu, dia segera tahu ke arah mana Siti Nilam dibawa lari. Siti Nilam yang mencecahkan tangannya ke air yang sejuk, tiba-tiba merasa ada orang di belakangnya. Sebagai gadis Minang yang belajar silat meski tak begitu sempurna, dia berbalik dan langsung menendang. Tapi orang yang tegak di belakangnya melompat ke samping. Tangannya langsung menangkap mulut gadis itu. Kemudian tangan yang lain memukul tengkuknya. Terdengar pekik tertahan Siti Nilam. Tapi mulutnya telah ditutup. Seketika dirinya jatuh pingsan karena pukulan di tengkuk itu. Lelo Cindai memangku tubuhnya. Kemudian membawa lari. Lekas lari, katanya pada 3 temannya yang menanti di bawah pohon. Mereka berlari dalam gelap seperti berlari di siang hari. Demikian, hafalnya mereka akan tempat itu. Sehingga belukar yang demikian lebatnya tak menghalangi mereka. Mereka menyelusup mendaki tebing yang curam. Naik ke atas. Jika orang biasa takkan menduga bahwa di tebing yang curam tak berapa jauh di kiri air terjun lembah aneh itu ada jalan setapak berupa tangga dari batu-batu alam ke atas sana. Ke gua di tepi sungai. Lelo Cindai berseru sementara tangannya yang memangku tubuh Siti Nilam meremas-remas. Mereka kini berada di batang anai bahagian atas air terjun tersebut. Batang anai di hulu air terjun itu tak begitu besar. Batu-batu besar bersumburan. Dengan melompati beberapa batu besar, mereka tiba di seberang. Dan 4 lompatan mereka tiba di mulut sebuah goa di tepi sungai itu. Kalian tunggu giliran di luar, perintah Lelo Cindai. Dia sendiri melangkah masuk ke goa tersebut. Goa itu cukup lapang, di atasnya tumbuh pohon-pohon besar. Lantainya terbuat dari batu yang rata dan licin. Berbeda dari udara di luar, dalam goa ini udaranya hangat dan bersih. Lelo menaruh tubuh Nilam perlahan di lantai. Gadis itu masih belum sadar. Malam yang gelap membuat dia tak melihat apa-apa. Tapi begitu tubuh Nilam terletak, tubuh Lelo ikut bergolek di sisi tubuh gadis itu. Tangannya mulai menggerayang. Menyentakkan kain gadis tersebut. Meremas pinggulnya. Mulutnya menjalari wajah Nilam, bibirnya, lehernya, dadanya. Dan tangannya bergerak lagi. Merenggutkan baju kurung Nilam. Suara kain robek terdengar sampai keluar goa. Tiba-tiba tangannya terhenti, tiba-tiba gerakannya terhenti. Tiba-tiba nafasnya juga rasa terhenti. Dia mendengar sesuatu.
Dekat sekali. Seperti suara giring-giring. Dia menanti. Senyap. Dia mendengarkan. Senyap. Tangannya bergerak lagi. Tapi suara giring-giring itu berbunyi lagi. Kali ini dia tak sempat mendengar banyak. Karena begitu dia coba bergerak, rambutnya rasa ada yang menarik. Dia ingin bercarut. Ingin menyumpah. Tapi tubuhnya dia rasa melambung. Sebelum carutnya keluar, tubuhnya menerpa dinding goa. Dia merasakan tubuhnya remuk. Tubuhnya melosoh di dinding. Menggeletak di lantai goa yang keras. Tapi dia belum mati. Dia ingin membalas. Dia tahu, yang mencelakainya ini pastilah anak muda bergiring-giring perak yang mengobrak-abrik mereka di Bukit Tambun Tulang siang tadi. Dia meraba pinggang untuk mencabut keris dan melemparkannya diam-diam ke tubuh anak muda, namun usahkan keris, celana saja pun dia tak punya kini. Sudah dia tanggalkan tadi sebelum dia menyentakkan pakaian gadis itu. Celakanya dia juga belum sempat menikmati tubuh gadis itu. Tatkala anak muda itu tiba. Dan malangnya lagi, anak muda itu mendengar gerakan tangannya yang perlahan mencari keris itu. Anak muda itu menggerakkan tangan. Sebuah kerikil sebesar jam tangan melesat dalam gelap itu. Menghantam jidatnya. Dan tanpa sempat melolong atau memekik, jidatnya berlobang, nyawanya pun berangkat ke neraka. Dia mati dengan menyumpahi temannya yang berdua yang dia tugaskan menanti di luar. Kenapa mereka tak memberitahu atau memberi kode ke dalam bahwa ada orang datang? Dan kalaupun ada orang datang, kenapa tak mereka halangi? Dia tak tahu bahwa kedua temannya juga sudah mati. Kedua lelaki itu tengah duduk di luar pintu goa ketika tiba-tiba saja anak muda itu telah tegak sedepa di depan mereka. Mereka seperti melihat hantu. Sebab pakaian anak muda itu serba putih. Dan dalam kegelapan yang remang-mang di pinggir batang aneh itu dia memang kelihatan menakutkan. Mereka meloncat tegak. Namun itu adalah gerakan mereka yang terakhir. Sebab begitu mereka tegak, begitu kaki anak muda itu melayang menghantam mereka. Yang satu kena sepak kerampangnya. Anunya pecah ketika itu juga. Tubuhnya terangkat dan tercampak serta tersangkut di dahan kayu. Mati tergantung penyamun ini. Yang satu lagi kena terjang hulu jantungnya. Tubuhnya yang kena terjang itu terjerangkang dan tercebur ke dalam sungai. Kemudian dihanyutkan oleh air deras. Dan jatuh bersama air terjun itu ke bawah sana. Tak jauh dari tempat Datuk Sipasan berkemah, di mana tadi Siti Nilam membasuh muka sebelum dia diculik. Siti Nilam masih belum sadar dari pengaruh totokan. Dia terbaring diam. Si giring-giring perak menyentuh belakang telinga gadis itu. Kemudian sebelum si gadis sadar, dia mengumpulkan pakaiannya dan meletakkan di atas tubuhnya. Lalu dia melangkah keluar dari goa itu. Siti Nilam segera sadar sesaat dia berada di luar. Gadis itu memekik-mekik. Tapi dia segera terdiam ketika suara si giring-giring perak terdengar dari luar goa. "Tenanglah, Nilam. Engkau telah selamat. Berpakaianlah." Siti Nilam masih menggigil. Tapi dia kenal betul suara anak muda yang telah menolong mereka siang tadi. Dia benar-benar merasa aman. Dia yakin dia belum ternoda. Dengan masih menahan isak tangis, dia melekatkan pakaiannya sebisanya. Kemudian meraba-raba menuju titik yang agak terang. Dan di luar di atas sebuah batu lajah, si giring-giring perak itu tegak menantinya. Siti Nilam yang merasa diselamatkan dari cemar seumur hidup, tak dapat menahan tangisnya. Dia menangis dan tanpa disadari menjatuhkan diri ke pelukan anak muda yang telah menyelamatkan dirinya itu. "Terima kasih udah
Terima kasih. Engkau telah menyelamatkan diriku dari noda. Ujamnya di antara isak tangis. Anak muda itu kaget ketika Nilam memeluknya. Dia membiarkan saja gadis itu memeluk dan menangis di bahunya tanpa berbuat suatu apapun. Dan ketika Nilam puas menangis, dia tegak sambil menunduk di depan anak muda itu. Mari kita ke bawah. Menemui rombongan Datuk Sipasan. Ujar si giring-giring perak perlahan. Siti Nilam mengangguk. Tapi dia menjadi ngeri melihat batu bersumburan di sungai di dalam hutan Singgalang yang angker itu. Dia tak bergerak ketika si giring-giring perak mulai melangkah. Dan pemuda itu pun segera sadar bahwa gadis itu takkan mungkin melangkahi batu-batuan besar itu. Dia berbalik lagi ke tempat Nilam. Mari ku bantu, katanya. Dan sebelum Siti Nilam sadar bantuan bagaimana yang akan diberikan anak muda itu, dia merasakan tubuhnya dipangku. Kemudian si giring-giring perak mengerahkan tenaga dan ilmu meringankan tubuh. Siti Nilam merasakan tubuhnya dibawa melompat dari batu ke batu, dalam kecepatan yang laju. Dia melingkarkan tangannya ke leher anak muda itu. Kemudian memejamkan mata sambil menyurutkan wajahnya ke dada si giring-giring perak. Anak muda itu mencium bau harum yang memancar dari tubuh Siti Nilam. Dadanya berdegup kencang. Dan dia memperkencang larinya untuk segera sampai ke tempat berkumpulnya rombongan Datuk Sipasan. Dia harus hati-hati tatkala menuruni tebing curam menuju ke bawah. Kalau waktu naik tadi dia bisa berlari kencang, itu disebabkan karena ilmunya yang tinggi dan dia tak membawa beban. Tapi kini dia memondong tubuh seorang gadis. Dia harus hati-hati. Sesuai dengan janjinya pada Datuk Sipasan, sebelum subuh tiba, dia telah sampai kembali ke tempat mereka bermalam. Siti Nilam dia turunkan tak jauh dari tempat orang-orang yang mengungsi dari Pariaman itu berkumpul. Dia tak ingin orang-orang itu melihat dia memangku tubuh gadis tersebut. Nista Rukayah. Kedatangan mereka disambut dengan tempik sorak oleh rombongan yang menantinya dengan cemas. Siti Nilam segera dikerumuni oleh perempuan-perempuan yang ikut dalam rombongan itu. Sementara Datuk Sipasan memberikan secangkir kopi panas kepada si giring-giring perak. Kemudian seorang wanita menyendukkan rebus ubi yang dijerangkan di atas unggun api. Anak muda itu memang sedang lapar. Dia memakan ubi rebus dan meminum kopinya dengan lahap. Tapi tiba-tiba mereka semua tersentak lagi ketika dari arah air terjun terdengar dua perempuan saling berpekikkan. Semua lelaki menghunus keris dan golok, lalu menghambur ke arah pekik para perempuan tersebut. Air mancur itu terletak sekitar 40 depa dari tempat mereka membuat api unggun. Pada subuh yang mulai muncul itu, para perempuan pergi mengambil uduk ke air terjun. Sesuatu yang menakutkan pasti telah terjadi pula atas diri perempuan-perempuan itu. Ketika para lelaki itu sampai di sana mereka melihat si giring-giring perak yang tadi tengah minum kopi, telah berdiri di batu di tepi kolam kecil di bawah air terjun itu. Di tangannya dia masih memegang cangkir kopi. Sementara mulutnya dia masih mengunyah potongan rebus ubi. Perempuan yang tadi memekik, tegak dengan kaku di atas sebuah batu. Kaum lelaki yang berlompatan ke sana, pada mendekat. Si giring-giring perak ternyata telah mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya. Hingga dia sampai di sana lebih duluan dari yang lain. Ada apa? Datuk Sipasan bertanya. Kedua perempuan yang kini sedang berangkulan saking takutnya itu masih tak bisa bersuara. Tapi salah seorang menunjuk pada sebuah batu yang berada dalam air. Beberapa orang melompat untuk melihat. Mereka turun ke air. Lalu mengangkat sebuah benda yang menyebabkan kedua perempuan itu ketakutan.
Seruan-seruan tertahan terdengar dari mulut yang lain ketika benda diangkat itu ternyata sesosok mayat lelaki. Tak ada bekas luka. Dan nampaknya lelaki itu baru mati. Mayat itu mereka letakkan di atas batu dekat Datuk Sipasan. Sebelum mereka mengenali mayat itu, seorang perempuan yang datang kemudian berseru, "Hei, dia salah seorang dari penyamun di Bukit Tambun Tulang itu. Dia yang merangkak ke pedati Rukayah." Perempuan yang bernama Rukayah yang dia sebut itu ternyata salah seorang di antara yang terkejut tadi. Dia bergegas datang dan melihat mayat itu. Dan berangnya timbul tiba-tiba. Dia mengambil sebuah batu sebesar kelapa kecil. Kemudian dengan menyumpah-nyumpah, dia memukul kepala mayat itu. "Kurejam kau jahanam. Jahanam. Ini atas nista yang kau perbuat pada diriku. Jahanam." Perempuan itu menyumpah-nyumpah sambil memukuli mayat tersebut. Datuk Sipasanlah yang akhirnya menenangkannya. Tak baik menganiaya mayat. Betapapun juga, dia kini adalah jenazah yang tak berdosa. Ruhnya yang berbuat jahat itu telah pergi. Tapi dia telah menistai diriku. Pekik perempuan itu sambil menangis. Dia teringat lagi betapa lelaki itu sore kemarin menggerayangi tubuhnya yang padat itu. Meremasi dadanya. Meremasi pinggulnya setelah merenggutkan kainnya. Dia menghimpitnya. Mengingat ini, perempuan itu tiba-tiba melemparkan batu besar itu ke kepala mayat tersebut. Kemudian dia berlari ke pedatinya. Di sana dia memeluk suaminya yang dalam pertarungan tadi terluka parah. Dia menangis di dada suaminya. Si suami mengerti nista yang telah menimpa diri istrinya. Dia pegang kepala istrinya itu dan mengelusnya dengan lembut, "Tenanglah Rukayah. Tenanglah. Jangan menangis juga. Tak ada yang perlu kau sesali. Tak perlu kau pikirkan. Engkau tetap istri yang kucintai. Dalam pertempuran banyak hal yang bisa terjadi Rukayah. Tapi udah akan membenciku. Udah akan meninggalkan aku. Siapa yang mengatakan itu? Aku bangga, engkau melakukan perlawanan. Engkau telah berjuang melawan mereka. Dan aku bersyukur, engkau masih hidup. Engkau tetap ibu dari anak-anakku. Aku takkan meninggalkan dirimu. Percayalah Rukayah." Perempuan itu menangis lagi di dada suaminya. Sementara itu, di tepi telaga kecil di bawah air terjun Batang Anai tadi kaum lelaki masih mempertanyakan tentang sebab kematian penyamun tersebut. Dia mati di atas sana. Dan jatuh kemari bersama air terjun. Si giring-giring perak berkata perlahan. Semua orang menoleh padanya. Di atas sana masih ada 2 bangkai lagi. Yang satu di dalam goa. Yang satu tersangkut di dahan kayu. Merekakah yang menculik Siti Nilam? Datuk Sipasan bertanya. Si giring-giring perak mengangguk. Kemudian berjalan perlahan ke dekat api unggun. Yang lain bubar satu-satu. Menguak tirai masa lalu. Pagi itu setelah mereka sholat subuh berjamaah, anak muda berbaju serba putih itu kembali mengobati yang luka-luka. Mengganti obat-obat dari daun dan akar kayu yang dia pasang malam tadi. Perempuan-perempuan bertanak mengeluarkan dendeng dan palai yang mereka bawa dari Pariaman. Kenapa Datuk meninggalkan Pariaman? Anak muda itu bertanya pada Datuk Sipasan tatkala dia mengganti balut luka di rusuk Datuk itu. Belanda menyerang negeri itu sejak 6 bulan yang lalu. Mereka berhasil menduduki utara pantai. Setiap hari mereka menyerang perkampungan. Lalu Datuk meninggalkan kampung itu. Ya, saya harus menyelamatkan sebahagian penduduk untuk tak jatuh menjadi tawanan dan budak. Banyak lelaki yang telah tertangkap,
lalu dibawa dengan kapal dalam keadaan dirantai. Kabarnya mereka dijadikan budak belian di daratan Eropa. Yang perempuan dijadikan penghuni harem. Kenapa tak menyusun kekuatan untuk melawan? Sudah kami coba. Tapi kekuatan kami amat terbatas. Apalagi di antara penghulu suku ada yang berkhianat. Lebih memerlukan uang dan pangkat daripada harga diri. Kini apa rencana Datuk? Mengungsikan kaum wanita ke tempat aman. Lalu coba menghubungi kaum paderi di Luhak Agam. Kami akan coba minta bantuan mereka melawan Belanda. Ya, saya pernah mendengar nama kaum paderi disebut-sebut. Mereka adalah golongan Islam yang baru muncul. Dewasa ini pimpinannya adalah Tuanku Nan Renceh. Bermarkas di Kamang. Kami ingin menggabung dengan mereka. Anak muda itu terdiam. Hei giring-giring perak, maafkan, saya ingin bertanya lagi tentang dirimu. Boleh. Anak muda itu mengangguk. Saya sudah cukup lama mengenal daerah ini. Tapi seingat saya, tak seorang pun guru silat yang berdiam di Gunung Talang. Gunung itu terlalu angker dan angkuh. Malam tadi engkau bercerita bahwa engkau dan gurumu berdiam di sana. Begitu. Anak muda itu mengangguk lagi. Kalau saya boleh tahu, siapakah nama gurumu yang mulia itu? Anak muda itu tak menjawab. Matanya menatap ke air terjun. Lalu menghela nafas panjang. Lalu berkata perlahan, sulit untuk dipercaya, selama saya berguru padanya, hampir 20 tahun, saya tak pernah mengetahui nama ataupun gelarnya. Dia hanya datang ke pondok di mana saya belajar sekali seminggu. Setiap hari Jumat. Selain hari itu, saya tak pernah mengetahui kemana dia. Datuk Sipasan ternganga heran. Ini benar-benar yang luar biasa. Seorang murid tak mengenal nama gurunya. Dan seorang guru mendidik muridnya sekali sepekan. Tapi betapapun juga, si guru tentulah pendekar yang amat sakti. Sebab muridnya saja sudah begini tangguh. Apalagi gurunya. Apakah engkau tak pernah menanyakan amanya? Hal itu saya lakukan ketika dia suruh pencari ayah dan ibu. Namun orang tua itu hanya menarik nafas panjang. Dan berkata, tak ada artinya nama nak. Seperti engkau juga tak punya nama. Carilah ayah dan ibumu. Kalau kelak engkau akan menemuiku, aku selalu berada di sini. Itu ucapannya. Datuk Sipasan dan beberapa orang pengungsi dari Pariaman yang mendengar cerita itu pada terdiam. Giring-giring perak itu berada di kakimu sejak engkau kecil. Ya. Begitu menurut penuturan guru. Boleh saya melihat? Anak muda itu membuka giring-giring perak di kakinya. Tali giring-giring itu jelas sudah ditambah agar tetap sesuai dengan kakinya. Yaitu kaki seorang lelaki yang makin hari makin beranjak dewasa. Dia memberikannya pada Datuk Sipasan. Datuk ini membalik-balik giring-giring perak itu. Coba mencari kalau ada tanda-tanda yang bisa dijadikan pegangan. Namun giring-giring itu tak memberi petunjuk apa-apa. Tapi Datuk itu ingat sesuatu. Giring-giring perak. Dia terhenti. Lalu menatap anak muda itu. Anak muda, tak semua kanak-kanak di negeri ini bisa memakai giring-giring perak. Giring-giring ini memang banyak orang menganggapnya sebagai obat buat anak-anak. Tapi fungsinya yang lebih utama adalah sebagai mainan. Dan biasanya ada dua golongan orang yang sering memberi kaki anaknya bergiring-giring. Datuk itu berhenti. Anak muda itu kini jadi tegang. Dia terduduk kaku. Dia ingin mendengar penjelasan Datuk itu. Dia ingin mengungkapkan rahasia tentang dirinya yang sampai saat ini tetap merupakan tabir gelap.
Kedua golongan itu adalah kaum bangsawan atau orang-orang kaya. Datuk itu berhenti lagi, menanti reaksi anak muda yang duduk di depannya. Tapi anak muda itu masih menatap dan menanti ucapannya selanjutnya. Apakah engkau telah mendatangi Luhak Tanah Datar dan Luhak Agam? Anak muda itu menggeleng. Barangkali dapat kau coba di sana. Di kedua luhak ini berdiam dan berasal kaum bangsawan Minangkabau. Dan di kedua luhak ini pula kaum hartawan dan orang-orang kaya bertempat tinggal. Mana tahu, di kedua luhak ini engkau dapat mengetahui siapa orang tuamu. Datuk itu berhenti. Si giring-giring perak tetap diam. Lelaki-lelaki yang mengungsi dari Pariaman menatap padanya dengan perasaan iba. Dia menatap ke air terjun. Air terjun itu kelihatan indah dalam udara subuh. Berkabut tipis. Suara indah dalam udara subuh. Berkabut tipis. Suara murai dan kicau burung pagi bersahutan dengan air yang terjun melewati batu-batu gunung, melingkar dan berbuih di kolam alam yang terjadi di bawahnya. Lalu dia berkata perlahan, "Terima kasih Datuk." Yang Datuk katakan tadi terlintas dalam pikiran saya selama ini. Kini bisa memusatkan pencarian saya di kalangan bangsawan atau orang-orang kaya. Meski tak begitu penting bagi saya. Yang ingin saya temui adalah ayah dan ibu saya. Atau barangkali kakak dan adik-adik. Saya tak peduli bagaimanapun keadaan mereka. Saya tak peduli apakah mereka kaya, miskin, buta, pincang atau tak bertangan. Yang saya inginkan adalah adanya mereka. Saya dan teman-teman yang datang dari Pariaman ini barangkali juga tidak akan menetap di suatu tempat. Mungkin kami akan berpencar guna mencari kekuatan untuk kembali menyerang Belanda di Pariaman. Kami akan mendatangi banyak tempat dan kampung. Kami berjanji akan menolong menayakan dan menyiasati tentang keluargamu. Kami janjikan itu demi persahabatan dan persaudaraan kita. Demi budimu yang telah menolong kami dari maut. Si giring-giring perak menatap pada Datuk ini tenang-tenang. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Bersambung.